Karena kalau nggak menarik, baca leadnya aja udah enggak, orang nggak akan baca lagi karena nggak menarik. Terus sekali lagi jangan panjang-panjang. Kalau di antara punya standar itu 35 kata ya? 32 kata standarnya untuk lead itu. Jadi kalau udah lebih itu terlalu panjang itu biasanya ini. Apalagi sekarang di medsos. Kalau kita di medsos itu kalau kita nulis ngetik di laptop kelihatannya cuma 2 baris gitu ya. Tapi ketika kita bukannya di HP itu udah berbaris-baris begini. Itu orang udah mata orang tuh begini-begini. Jadi udah terlalu panjang, udah berapa baris gitu. Nah, sekarang justru lead itu dibuat sesimpel mungkin. Yang penting isinya dapet. Nggak perlu 5W1H masuk semua. Cukup apa dan siapa, cukup. Baru nanti yang selanjutnya yang di mana, bagaimana, terus itu biasa bisa di alinea selanjutnya, itu alinea kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kemudian tubuh berita. Tubuh berita itu penjabaran lebih lanjut mengenai apa yang dijabarkan dalam lead. Nah, pada bodi berita ini terdapat kutipan sumber, kronologi cerita, dan sebagainya yang menjelaskan berita dengan fakta-fakta yang ada. Nah, di situ baru setelah lead kita selesai dengan lead, baru deh kita di dalam bodi berita, tubuh berita itu kita jelaskan secara rinci lagi. Misalnya kita ngomong soal modis pisan, peluncuran misalnya ya, LPMP Kalsel meluncurkan aplikasi modis pisan gitu ya, kata siapa ya, kata Sucito gitu ya. Kemudian baru di alinea bawahnya itu modis pisan itu apa, aplikasi itu apa, kemudian tujuannya dibikin aplikasi itu seperti apa. Baru di bawahnya itu apa, data pendukungnya apa, misalnya data macam-macam. Tadi keuntungannya punya bank data itu seperti itu. Jadi misalnya ada data soal jumlah siswa, ada data soal jumlah sekolah, atau data apalah yang terkait dengan aplikasi itu bisa aja masukin di situ. Jadi orang tidak perlu mencari, dia harus search Google lagi gitu. Ini apa sih? Ini jumlah ini berapa sih? Berapa sih jumlah siswa di Kalsel? Nggak perlu. Di berita itu sudah ada gitu. Meskipun posisinya di bawah, tapi itu sangat mendukung pemaparan kita di atas. Lead dan body berita itu sangat mendukung. Itu pentingnya bank data itu tadi. Lanjut Mas. Nah, sekarang kita sampai pada nilai berita. Tadi sempat saya sebutkan ya, nilai berita itu ya. Nilai berita itu bagaimana sih kita menentukan nilai berita itu? Yang apa ya? Yang bisa membuat, yang bisa membuat dia itu punya nilai berita, jadi orang merasa ini penting untuk aku baca gitu. Apa itu? Unsur waktu, timelines. Unsur waktu itu aspek, aktualitas, dan kebaruan. Seperti tadi saya bilang, kalau udah seminggu yang lewat itu sebenarnya orang udah berita basi istilahnya kan. Kemudian proximity atau jarak, kedekatan. Secara umum orang akan tertarik terhadap hal yang terjadi dekat dengannya. Kedekatan itu bisa geografis atau bisa juga emosional. Jadi geografis itu misalnya banjir misalnya. Ketika terjadi banjir di Kalsel beberapa waktu yang lalu, pada saat yang sama juga terjadi banjir di Jawa Tengah. Berita mana yang Bapak-bapak Ibu baca? Banjir di Kalsel atau banjir di Jawa Tengah? Banjir di Kalsel karena lebih dekat. Tetangga kita yang terpengaruh, saudara-saudara kita yang kebanjiran.
itu kita lebih tertarik untuk membaca itu. Kemudian banjir di Jawa Tengah dan banjir di Jakarta. Berita mana yang Bapak Ibu baca? Jakarta. Jakarta karena dia adalah ibu Jawa kota. Tengah. Orang Jawa Tengah, Pak. Karena saudaranya ada di Jawa Tengah. Nah, karena sudah itu artinya itu pendekatan emosional. Saudara saya ada di sana, makanya saya baca di sana. Kalau orang yang baca di Jakarta itu karena Jakarta itu ibu kota. Apapun yang terjadi di ibu kota akan berpengaruh terhadap daerah-daerah yang lain. Betul tidak? Kalau Mas ini karena saudaranya ada di situ, pasti dia membaca, aduh, Pak desanya, Bu desanya di mana ya? Telepon langsung. Ya, karena kedekatan emosional. Nah, kedekatan emosional itu satu itu. Kemudian juga mungkin nggak ada hubungan saudara, tapi sesama warga Indonesia. Misalnya, ada pekerja asing ilegal yang disiksa di Malaysia. Pekerja asing ilegal itu kan ada yang Indonesia, ada yang Bangladesh, ada yang macam-macam dari negara mana, Nepal juga ada gitu kan. Tapi kalau itu terjadi sesama terhadap WNI, kita lebih peduli, kita lebih baca. Kalau Bangladesh yang disiksa bodo amat gitu. Kalau WNI yang kena gitu, kita lebih peduli, kita membaca karena sesama WNI itu kedekatan emosional. Kemudian apa? Ada yang ditanya lagi? Ada pertanyaan? Ya. Jangan bertanya. Prominence, terkemuka atau terkenal. Names make news. Semakin terkemuka atau terkenal seseorang, nilai kita akan semakin tinggi. Tadi saya sebutkan kalau Jokowi itu pasti nilai beritanya tinggi, gitu kan. Kalau Pak Kabiro beritanya, ya nggak ada beritanya Pak Kabiro itu ya. Selebritis, pengusaha, atau juga situasi atau kejadian misalnya Bom Tamrin misalnya, itu nilai beritanya tinggi. Kemudian konflik itu bisa pertikaian, pemilu, perang, revolusi, konflik personal, bentrok, politik, kerusuhan. Berita-berita tentang konflik itu selalu jadi berita. Hal-hal tentang konflik itu selalu jadi berita. Makanya kalau kebetulan saya di redaksi internasional, jadi kalau melihat berita-berita asing itu dipenuhi oleh berita-berita perang. Sebelum Covid itu perang dulu. Kayaknya dunia ini nggak ada damai-damainya, perang dulu. Apalah dari negara mana, terutama Middle East ya, Timur Tengah itu rame terus. Setelah Covid, ya rame Covid, berita Covid. Itu berita-berita konflik itu selalu menarik. Jadi istilahnya kalau kita di media itu apa ya istilahnya itu ya, saya lupa. Impact, dampak itu tadi sudah saya sebut sebenarnya mengacu pada seberapa besar pengaruhnya terhadap masyarakat. Kemudian oddity atau keganjilan atau unik, segala sesuatu yang tidak lazim atau berbeda. Misalnya kambing berkepala dua, gitu kan? Atau apalah yang sensasional, yang spektakuler, yang tidak biasa. Kemudian disaster atau tragedi atau musibah kayak banjir, tanah longsor itu selalu menjadi perhatian. Apalagi yang melibatkan nyawa manusia. Kalau ada korban itu lebih nilai berita tinggi. Dan biasanya kita naikinya itu manusianya dulu. Jumlah korban sekian orang meninggal karena apa? Dan human interest itu melibatkan orang yang meskipun tidak terkenal tapi memiliki daya tarik bagi penonton.
seperti saya sebutkan tadi, sebenarnya human interest itu untuk berita-berita, untuk artikel-artikel guru apa tuh namanya, guru penggerak. Guru penggerak itu apa sih sebenarnya? Apa sih yang bisa menjelaskan? Ayo pendamping guru penggerak. Ada Bu yang dua di depan. Oh. Dan pendamping itu guru penggerak. Proyek unggulan Kemendikbud. Tugasnya apa Bu? Ya untuk bergerak yang jelas. Artinya kemarin itu kan kurikulum yang terus berganti. Sekarang ya tadi sudut pandang berubah menjadi guru ini akan difungsikan mulai dari yang terdekat sampai menggerakkan siswa, seperti yang Bapak katakan tadi dari Bapak siapa tadi, yang terkenalnya hanya student center. Sekarang itu akan dijadikan nama lainnya yang menjadi Merdeka Belajar. Jadi nanti segala sesuatunya itu berdampak pada murid. Baru itu, baru. Iya, program unggulan Kemendikbud yang Gitu. terbaru ini dari Nadiem Makarim. Nah, itu bagus itu. 9 bulan. Tapi ini guru penggerak itu tidak di kota juga, bukan tidak harus di pelosok-pelosok gitu. Ini nasional, Bu. Artinya diseleksi per daerah, per kabupaten ada. Tapi ini seleksinya nasional. Jadi ini bisa masuknya lewat jalur online yang menunjukkan dari. Enggak, artinya penempatannya tidak harus di pedalaman. Jadi tempat kita sendiri, Bu. Di sekolah kita sendiri. Oke, iya. Mungkin bisa ditambahkan Bu. Ibu Hidayati atau tapi berdua Bu. Dan SD saya ada. Oke. Jadi 9 bulan ini kan sudah memasuki yang ke-6 ya, bulan ke-6. 10 hari lagi melahirkan ya. Baru 6 bulan Bu. Prematur lah. Iya. Ya, gitu. Jadi intinya gitu, human interest itu mungkin kalau yang menarik itu mungkin guru yang di pedalaman misalnya ya, atau mungkin guru honorer yang nggak naik-naik gitu ya, yang honornya cuma segitu-segitu doang gitu ya, itu menarik itu. Bagaimana perjuangan mereka itu tuh human interest. Jadi bercerita dari sudut pandang si kalau guru ya dari guru itu gitu, bagaimana perjuangan dia gitu kan, bagaimana apa ya, dengan segala keterbatasan dia itu berusaha untuk mengajar murid-muridnya, itu menarik itu. Tapi yang paling panas dan viral sekarang guru penggerak ini, mereka bagaimana menggerakkan komunitas yang pada intinya ini lingkungan ini udah aman dengan saat mindset mereka udah kurikulum yang ada, ngajarnya asal, gimana dia ngatur murid. Tapi dengan guru penggerak ini berpikirnya, visionernya, mereka merubah semuanya yang memang tidak sesuai dengan kodrat manusia dari Ki Hajar Dewantara yang udah ratusan tahun dirintis tapi belum direalisasikan di satuan pendidikan. Bikin ya nanti ya tugasnya ya. Nah, itu beratnya. Jadi kalau masalah gaji atau apa, nanti ujung-ujungnya ini mereka ini sudah berjuang 9 bulan, kemudian tes melebihi tes jadi kepala seksi, kepala bidang. Tesnya itu sangat berat. Jadi dari puluhan ribu yang lulus kalau Tanah Laut cuma 48. Kabupaten-kabupaten lain seperti tes PNS kepala bidang tadi tahapannya sangat berat, tapi mereka tidak tahu lagi mereka kedepannya mau jadi apa. Cuma ada wanti-wanti visi misi dari Kemendikbud, dari Menteri. Nggak tahu kedepannya menjadi apa. Betul. Maksudnya Kok tidak mau? ada janji. Kok mau? Ya karena itu tadi Bu, dedikasi intinya tanda petik. Masya Allah. Jadi Dedikasi. pilihan. Kemudian intinya apa yang dikatakan Ibu tadi ya benar. Jadi yang dibayangkan itu mereka akan jadi pemimpin pembelajaran yang nantinya kepala sekolah, pengawas sekolah, pemimpin-pemimpin yang ada di daerah itu lahir dari guru-guru penggerak yang sudah melewati pendidikan dan seleksi matang. Tapi nggak jelas masa depannya seperti apa gimana? Ya, janji-janji ke depannya itu mereka menciptakan pemimpin pembelajaran yang memang TOP BGT. Intinya kita mengajak guru-guru yang lain itu keluar dari zona aman. Zona Artinya nyaman. Sudah nyaman dengan sertifikasi, Iya, segalanya betul. nyaman. Pokoknya harus keluar dari zona aman ini. Ya penggerak ini yang memulai lagi. Pesan Ki Hajar Dewantara ini mulai luntur kayaknya ya Bu Rini ya. Ini dihidupkan lagi oleh guru penggerak. Artinya kita menganukan globalisasi pembelajaran abad 21
yang anak-anak kita ini secara tidak langsung melihat dunia barat itu sesuatu yang wah, padahal dengan kearifan lokal kita pun menjadi wah sebenarnya. Jadi tugas PR ini sebenarnya PR berat. Jadi satu hal yang paling terjadi perubahan besar ketika seorang guru mengajar di depan kelas tidak memandang dia sebagai seorang guru dan tidak memandang dia sebagai murid itu murid. Seperti kertas kosong yang perlu diisi atau botol kosong yang diisi. Tetapi anak itu adalah kodrat alam dan semua guru yang di penggerak itu belajar bagaimana menghamba dengan anak. Menghamba tanda kutip tidak menghamba seperti kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya. Apa yang sudah dimiliki anak itu tidak berhak seorang guru itu mengatur, tidak berhak memberikan, cuma dia memberikan garis anak itu sudah memiliki garis di atas kertas. Tinggal hal-hal yang baik itu tugasnya guru penggerak itu menebalkan garis yang besar, yang garis-garis yang akan ditebalkan. Kemudian yang ada garis tetapi itu tidak bagus, nah itu. Iya, saya itu termasuk ketika anak-anak saya masih SD dulu, masuk SD itu saya termasuk yang memilih sekolah, milih banget saya sama sekolah. Terus terang saya tidak mau menyekolahkan anak saya di sekolah negeri karena saya tahu bagaimana kapasitasnya. Satu kelas aja isinya 40. Bagaimana dengan satu guru, gimana dia satu guru itu menghadapi 40 anak yang berbeda-beda dan anak kelas 1 itu yang lagi perpindahan dari TK ke SD itu tahu sendiri lah seperti apa kan. Saya menyekolahkan ke kebetulan di SIT, Sekolah Islam Terpadu. Jadi isinya cuma 28. Guru hanya boleh ngomong 10 menit. Menit berikutnya milik anak-anak. Anak-anak itu mau tanya, mau apa. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kelas itu riuh rendah, rame banget. Tapi bukan rame anak-anak main, anak-anak apa. Anak-anak itu diskusi ala anak-anak, saling buku ini bukan begitu ini. Seperti itu kan, karena saya pernah ngintip juga seperti itu belajar. Tapi kan tidak semua guru saat ini memiliki pandangan yang ya, sama. Itu karena saya memilih sekolah yang itu satu kelas 2 guru. Satu kelas 2 guru dan isinya cuma maksimal 28. Maksimal itu paling banyak, rata-rata 25 anak deh. Yang kedua, di situ guru sekolah tidak peduli dengan angka. Mau nilainya 7, 8, 9 atau nggak ada ranking karena emang nggak penting, menurut mereka itu nggak penting ranking itu, cuma nilai. Habis itu apa? Memang kalau matematikanya A itu dia otomatis pintar? Enggak. Kalau science-nya bagus, otomatis pintar? Enggak. Dunia nyata nggak begitu. Ketika masuk ke dunia nyata, ya ternyata yaitu nomor kesekian. Yang penting justru pergaulan, gimana kita membuat jaringan, gimana kita berteman, gimana seperti itu. Dan murid yang bodoh itu nggak ada. Dilarang keras ngatain anak itu aturan yang ini kamu bodoh atau kamu apa atau dimarahin anakku nggak boleh. Gitu. Ya. Itu saya termasuk yang privilege ketika anak-anak SD itu, ketika udah SMP, SMA itu ya udah mulai inilah karena mereka udah gede ya, udah bisa milih sendiri lah, udah bisa ini sendiri. Jadi ini tantangan pendidikan ke depannya, Ibu. Mereka guru penggerak ini cikalnya. Jadi bagaimana nanti semua jadi habit gitu di seluruh satuan pendidikan. Betul. Bagaimana guru-guru memandang anak dengan Betul. cara mereka, dengan keadaan anak itu sendiri. Betul. Ya seperti tadi saya cerita ke Pak Ciko juga, saya pernah bikin, sebenarnya iseng-iseng aja saya bikin status di Facebook itu. Saya suka berkebun kan, kemudian dulu saya jurusannya hama pertanian gitu. Jadi saya bercerita soal Afid itu salah satu hama gitu ya, hama kutu itu ya. Gimana sih Afid itu bikin cabai saya keriting gitu kan. Kemudian di situ ada semut-semut dan semut itu memakan urinnya si Afid gitu kan. Terus ada sampai panjang gitu. Teman saya yang dosen bilang gini,
tulisan kamu bagus juga, ini buat bahan ajar bisa nih, ya silakan aja gitu kan. Itu sebenarnya dengan cara mendongeng, apalagi anak SD itu senang mereka kalau gurunya, sekali lagi gurunya pintar nulis, berkreasi, itu bisa jadi daya tarik buat jadi bukan hanya sekedar kita ngomong apa sih, pelajarannya apa gitu, kita ngomong yang sesuai textbook gitu, enggak tertarik lah anak-anak SD. Mereka masih tertarik dengan didongengin dan sebagainya itu. Saya kok ngantur kemana-mana ya. Jangan-jangan nanti saya dianggap ini nih pengajar yang nggak berkualitas ini. Ini quality controlnya ini, LPMP kan quality control ya. Quality control ini pengajarnya nih kaleng-kaleng ini kayaknya ngomongnya biadab. Saya udah sampai mana ya? Human interest ya? Masih ingat ya Mas? Habis. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan barangkali. Boleh Pak. Ya, saya tertarik dengan dua ibu ini yang menjadi guru penggerak. Justru informasi dari ibu-ibu seperti ini itu sangat dibutuhkan. Jadi tinggal bagaimana meramu informasi itu jadi berita yang menarik dan bisa dimengerti oleh banyak pihak. Nah, silakan aja kembangkan apa yang ada. Informasi harus cepat disampaikan, dan saya ingatkan lagi, jangan cukup sekali memberikan informasi, apalagi informasi pendidikan. Pendidikan itu harus kontinu, harus ada yang baru. Kalau perlu pengulangan lagi. Makanya nanti ibu-ibu, bapak-bapak di sini, bank data itu harus perlu. Ketika informasi baru dikeluarkan, yang lama juga harus dikeluarkan, tapi tetap terkait dengan informasi yang di atas. Jadi orang-orang jadi remind lagi, ingat, oh ya harus ibu-ibu. Jadi jadikanlah tulisan ibu-ibu, bapak-bapak di sini menjadi pembelajaran buat orang-orang yang baca. Bukan sekedar untuk baca hiburan aja, tapi untuk mengedukasi. Karena fungsinya di sini adalah edukasi. LPMP itu adalah untuk edukasi untuk masyarakat. Itu aja saya tambahin sedikit ya. Karena ini bagus sekali nih materinya. Apalagi program baru. Wah, kalau yang ikut pelatihan sekarang bergairah untuk nulis, betapa banyaknya informasi. Saya pun jadi pengen tahu lagi, apalagi yang udah dikerjain, hasilnya seperti apa. Kalau nggak sampai nggak dapat hasil kan sayang juga. Jangan udah 6 bulan, pas 9 bulan nggak jadi apa-apa juga, sayang kan. Jadi biar kelihatan nanti kekurangannya apa, kelebihannya apa. Itulah yang kita cari benang merahnya. Jadikanlah tulisan ibu bapak ini punya benang merah dari suatu produksi. Ya, insya Allah itu bisa lebih baik. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Sambil mikir apa yang mau ditanya, saya mungkin bisa ngopi dulu sebentar. Silakan duduk. Ada yang tanya? Oh, boleh, silakan Pak, boleh. Dan komen itu harus direspon Pak. Saya nunggu cari-cari yang mau komentar siapa gitu kan. Jadi komentar juga untuk teman-teman ini, mungkin yang disampaikan Pak Aulia Bahar ini. Aulia Badar. Aulia Badar. Harus nanti KTP nanti Pak kalau mau diganti nama Pak. Aulia Badar. Itu habis ketemu Pak Akbar tadi Pak Cip tuh. Oh, iya. Ketahuan nomornya Pak. Sambil ngecek konsentrasi Bapak Ibu aja. Yang pertama, beberapa yang tercatat oleh saya yang disampaikan oleh Pak Aulia Badar ya loh. Yang pertama,
mengenai jangan menjadi orang lain, jadi diri sendiri waktu menulis. Kemudian informasi tepat waktu, nggak usah panjang-panjang menulisnya, menarik. Dan yang menarik lagi ini cepat, akurat, dan penting. Kalau kita kan cepat, akurat, nggak penting, tapi relevan ya. Relevan. Jadi mungkin ini sebagai salah satu perenungan bagi kita. Kemudian ada yang nulis, ada yang ngecek. Kayaknya yang bagian ngecek di penulisan itu teman-teman SI, mungkin ada Bu editornya kah? Siapa kemarin itu? Bu Lis, Ada editor ada. Bu Rini segala kemarin ya. Kemudian ini yang paling penting itu bank data. Mungkin ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut mengenai bank data ini ya. Ini Pak Alfi nanti kita diskusi bank data ini yang disampaikan, apakah bank data ini berkaitan dengan seluruh data. Soalnya kita selama ini juga kebingungan ketika mencari data di bagian fungsi seksi masing-masing. Mungkin ini perlu satu tempat atau gimana lah, pokoknya nanti ini kita diskusikan lebih lanjut. Berkaitan yang disampaikan dengan Bu Sri tadi mengenai webinar itu Bu, kita ini diprogramkan one week one webinar. Jadi kadang kita ini belum tahu ceritanya itu sudah muncul di web ya. Jadi saya itu meyakini bahwa tidak semua ini kekurangan kita memang. Tidak semua pegawai LPMP itu membuka web dan membaca setiap isinya. Walaupun sudah kita otomasi ketika masuk di wifi-nya LPMP itu otomatis masuk ke webnya LPMP. Cuman ya memang karena kurang menarik bagi pegawai, jadi kurang terbuka ya, ini kurang kita. Kemudian Bu Sri tadi merasa bersalah jika dikomentari banyak-banyak gitu ya. Justru kita mengundang agar sama Bu Sri itu begini, harapannya mengkritisi web yang ada di tempat kami. Karena kadang kita ini, kami ya, merasa paling benar dalam menulis di web itu. merasa paling benar, artinya nggak tahu kita, oh iya sudah memang begitulah. Nah kalau dari Bapak Ibu yang kompetensinya bagus, artinya memang berkutat di bidang tersebut, mungkin ini menjadi masukan bagi kita nanti. Mungkin ada waktu nanti yang dijanjikan Pak Badar tadi mau mengkritisi web kita, itu kita sangat senang sekali lah. Kemudian sudah ini. Nah satu lagi mungkin ini masukan bagi kita juga teman-teman, untuk guru penggerak memungkinkan untuk dimasukkan jadi penulis ketika ini ada kesempatan. Karena yang saya yakin ini guru penggerak ini maju tak gentar penggerak yang bayar. Jadi ya sudah, dari kementerian itu menugaskan ini, mereka itu Bu, Pak Badar juga kami informasikan, tidak memikir dia mau jadi kepala dinas, itu nggak ada cita-cita seperti itu. Jadi cita-citanya sederhana saja, menggerakkan teman-teman yang lain untuk bisa lebih baik lagi, tidak pada zona nyaman. Dan untuk teman-teman yang ada di sini mungkin bisa menjadi ini ya, karena kalau guru yang menulis, yang membaca juga guru juga, jadi ada nilai positifnya yang untuk masuk di web kita. Itu aja Bu, terima kasih. Ya. Aulia, ada yang mau dikomentari? Kenapa enggak tuh? Apa gitu? Ya udah bagus semua. Jadi kalau itu. Ini menarik ya, ternyata semakin sore semakin berbeda setelah dibuka apa-apa yang tentang penulisan di sini.
tentunya tadi ya Pak, untuk bank data itu sangat penting Pak. Kami diantara ada bagian kita punya tempat, ada divisi sendiri Pak untuk bank data tersebut. Data mengenai berita apa, tahun berapa, buku apa yang terkait dengan yang akan kita sampaikan itu ada. Jadi kalau kita mau perlu data, tinggal datang ke sana. Saya minta dong berita tentang ini tahun segini, buatannya ya apa dari daerah ini, daerah ini. Keluar. Dan itu harus didukung dengan IT Pak. Harus ya, ada sedikit lah ya. Kalau LPMP ini dananya besar, bisa lah kalau gitu. Karena kalau kayak gitu Pak, itu penting sekali. Saya ingatkan itu sangat penting. Bank data itu sangat penting. Biar apa yang dibuat kelihatan, yang belum dibuat kelihatan. Dan kalau mau membuat, ada urutan-urutan jelas dari program-program ini jadi jalan. Jangan sampai orang nggak mendapatkan informasi. Karena di bidang pendidikan ini kita harus memberikan sejelas-jelasnya informasi. Jangan tanggung-tanggung. Harus lengkap. Makanya tadi, oh dulu kita lengkap, cepat, akurat, lengkap. Nah ini sekarang di sini harus. Baru ingat. Iya. Kalau di tempat Bapak ini nggak boleh nggak lengkap. Itu ingatnya habis soal tadi. Jadi harus seperti itu. Dan tentunya juga yang tadi saya bilang, jadi jangan cukup puas sekali bikin berita udah selesai. Harus ada lagi, ikutan ada lagi. Ini sukses story ibu-ibu di penggerak ini juga harus disiapkan, disampaikan. Jadi orang juga bisa mendapatkan motivasi lagi dari yang sudah dibuat. Saya rasa bisa kok ini, apalagi ibu bapak-bapak ini udah di bidang yang pas, karena ibu bapak-bapak di samping memberikan informasi yang baik kepada masyarakat, di samping sudah mendapat gaji juga dapat pahala. Nah, itu yang sangat besar sekali artinya. Itu aja Pak dari saya Pak, terima kasih. Soal itu Pak, soal isi lama ini, bukannya saya nggak mau komen, justru nanti saya pengen dari artikel-artikel yang ada di sini, mungkin dari pemaparan yang saya tadi, mudah-mudahan cukup untuk memperbaiki ini yang ada ini. Banyak sih sebenarnya artikel-artikel yang layak sebenarnya, cuma karena penulisannya aja yang enggak ini, jadi seperti ini misalnya. Sosialisasikan perjanjian kinerja lembaga salah satu upaya peningkatan pemahaman ASN. Panjang. Terus apa ya? Ini maksudnya masih, kalau bahasa Jawanya itu masih gerambiang gitu loh, masih abstrak gitu. Ini apa sih, ini mau ngomong soal apa? Itu yang bikin penasaran itu. Yes, Mas. Mantap, Mas. Ada Itu yang loh, nulis ini ya. penasaran gitu Mas. Kalau ini Mas, masih penting HP-nya walaupun dilempar itu ya nggak menarik. Mohon maaf ya, nggak menarik. Dimaafkan, Bu. Nah, kemudian leadnya mengawali hari kerja setelah libur lebaran hampir rutin Senin pagi yang biasanya dirasakan virtual, Senin diselenggarakan secara tatap muka di Aula Pangeran Antasari. Jangan ketawa. Panjang dan tidak menarik gitu ya. Jadi Biar menarik itu seperti apa? nah itu sih yang saya jelaskan tadi. Jadi Kalau diketek-ketek intinya orang aja, jelas, nyatet. apa ini kegiatan ini sebenarnya apa? Sosialisasi perjanjian kinerja lembaga. Kan orang nggak tahu apa itu perjanjian kinerja lembaga itu apa gitu kan? Ternyata di bawah juga ada kok, di bawah itu Ada kok. ada nih. Ada. Kalau ibu yang cocok itu dari berita itu. Ini mau saya jadiin tugas, kalau saya kasih tahu nggak tugas lagi.
Tarik bos. Yang Ibu mau tanya, tadi kan kata Ibu untuk syarat berita tadi ada harus baru atau aktual. Jadi kan ini berita misalnya contohnya yang di web tadi kan sudah agak lama nih Bu. Jadi fokus kita ini apa kita harus memperbaiki juga berita itu atau kita fokus buat berita baru tapi sudah yang lengkap? enggak, ini sebenarnya tugas itu hanya untuk latihan aja kok. Bukan untuk dimuat lagi ya. Dimuat lagi udah nggak ada ini lagi. Jadi gimana caranya supaya berita yang daring ini kemudian bisa dimuat lagi. Sudah mau lah. Jadi supaya kemudian nanti begini loh cara bikinnya. Apa ya, tujuan saya itu nanti ketika sudah mulai bikin akan melihat kesalahannya. Akan lihat kesalahannya, oh seperti ini, oh tadi yang apa harus ini. Ya makanya saya kasih tahu mas. Itu ini Sudah itu. banyak ini. Kemudian ada juga yang kunjungan dirjen apa ya? Dirjen Publik Dasman. Nah, itu bagus juga. Sayangnya hanya laporan dirjen di Dasman meninjau, kemudian setelah itu dia ke sini, setelah itu dia ke sini. Karena sebenarnya gini ya, ketika ada kegiatan seperti itu, kan ada satu orang yang ditugaskan untuk meliput, ya kan? Jadi dia ikut kegiatan dia ikuti juga si bapak itu. Jadi dia berperan sebagai wartawan internal gitu lah ya. Itu beda Bu, kalau di sini beda. Oh gitu. Jadi seperti apa kalau di sini? Meliput semua. Pasti bapaknya dong. Iya kan? Artinya mengikuti. Dia si bapak itu mengaji dirjen yang Semua meliput, sudah ada beritanya. Isinya kan pasti tahu. Itu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan si bapak ini kesini, bapak ini mendengarkan keluhannya apa juga nggak tahu, keluhannya sampai ke mana kan nggak tahu. Nah seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Iya Bu. Tapi yang penting ada fotonya Bu. Fotonya mohon maaf ya, fotonya juga nggak menarik tuh. Mohon maaf, beri maaf. Gak apa-apa Bu. Kita udah sawal kemarin. Mohon maaf Ibu. Jadi, mohon maaf. Itu berita semua saya yang tulis. Ini cuma dapat laporan, tapi tolong ini nggak ikut, Iya, Mbak? pengakuan dosa Bu. Nggak, Baris nggak ikut kan? Enggak Bu. Kebetulan Ketahuan. karena saya ya katanya ya mantan wartawan, saya nggak ngikut apa-apa di Nggak bisa. di Instagram tulis saya yang mesti saya itu apa. Saya nggak tahu benar-benar masalahnya itu, nggak tahu benar-benar. Siapa nyuruh? Siapa nyuruh? Yang dulu siapa yo? Jadi ya saya nulisnya apa adanya yang saya tahu seperti itu. Dari hasil artikel ini aja udah ketahuan bahwa yang nulis ini nggak ngikutin. Ketahuan ini hanya laporan. Udah ketahuan. Itu sih, jadi sebenarnya ya gitu. Tadi kan Pak Ade juga bilang juga kalau yang dari masing-masing bagian itu yang membuat, bukan hanya Mbak Alis aja, itu akan lebih dalam, lebih masuk ke inti acaranya itu apa, karena dia ngikut, mau rapat ngikut, mau si bapak itu ngomong apa dia tahu gitu kan, pasti tahu. Kalau nggak tahu berarti dia tidak mengerjakan tugasnya dengan baik. Itulah Pak Cik. Betul Bu, betul aja Bu. Saya cuma ikut menyambut Bapak Dirjen, itu ada tiba-tiba disuruh nulis beritanya. Ini sebenarnya curhat juga sih. Tulis beritanya katanya, loh nulis apa ya? Saya tulis aja bapaknya datang gitu aja. Ini Bu Sri, ini kita ini masih untung ada yang mau nulis. Di antara teman-teman yang di LPMP yang terbaik nulisnya tulis. Jadi ya memang tulis semuanya yang nulis, walaupun dia sedang dinas luar ketika di WA, oh ini loh ditulisnya si B, begitu ceritanya. Pak,
Tadi Bapak lagi di luar, ada yang curhat. Gimana kita mau nulis, kita dapat apa? Ini di luar pelatihan ya, ini cuma kasih tahu. Saya sendiri di tempat saya juga ada reward buat mereka seperti itu. Jadi memang perlu ada rewardnya supaya mereka bergairah juga. Kalau ini tidak bisa dimasukin dalam mata anggaran apa gitu. Itu aja Pak. Saya yakin Pak, kalau mereka ada rewardnya, ini potensinya banyak Pak. Informasi mereka bagus-bagus. Kalau diberikan yang mereka menarik, wah sangat berguna sekali. Bahkan tulisan menjadi banyak dipakai orang-orang. Ya, ya masih. Ini kayaknya nggak pernah. Betul aja. Terima kasih Pak Badar informasinya. Memang sudah sebetulnya kita mendiskusikan dengan PPK, dengan bendahara supaya memunculkan angka-angka tersebut. Tapi kemudian ada beberapa yang menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tugas SKP-nya, begitukah katanya, atau di bagian seksi tersebut. Namun di sini ada juga PPK Pak Rudi. Jadi ya mungkin ke depannya akan kita anggarkan, cuma anggarannya seberapanya masih belum melihat RKKR dan anggaran di 2021. Apakah satu paket, satu berita atau satu apa, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Badar, masukannya ini memang. Sebenarnya kalau menurut saya ya, reward itu tidak harus dalam bentuk rupiah atau anggaran ya, tapi bisa aja tuh penilaian. Misalnya si A ditugaskan untuk mengelola web misalnya ya, Iya. itu udah termasuk dalam bagian tugas dia gitu. Jadi ya kinerja dia yang naik gitu. Jadi ya kita ini terus terang juga lagi. Mohon maaf. Kegiatan ini ya, salah satunya adalah reward tersebut sebetulnya. Bu Ella nggak merasakan. Ya itu maksudnya. Cuman yang ini kembali ke yang penulisan tadi, kalau memang ada dan memungkinkan akan kita anggarkan untuk itu. Jadi perlu digarisbawahi yang memungkinkan tadi ya. Terima kasih untuk Pak Aulia yang sudah menyampaikan curhat kami. Bapak Ibu itu berterima kasih sama Pak Badar nanti. Itu terus kemudian untuk kegiatan-kegiatan ini nih reward yang menurut kami rewardnya itu Bu ya. Kegiatan ada tugas di mana itu kita juga teman-teman ini untuk dapat SPPD-nya, misalnya kalau memungkinkan sampai ke luar daerah untuk mencari berita itu tetap ada transport dan uang harian. Terima kasih. Kapan? Kasih. Ada lagi yang mau curhat? Barangkali ini peluang untuk curhat. Betul, menambahkan Bu. Nah, curhat lagi. Ini bosnya Bu. Ini bosnya. Ini sebenarnya kami melibatkan antara juga Bu, pertama berbagi informasi ya. Kemudian kedua kami harapannya bisa sharing informasi. Jadi kami itu membayangkan juga ketika di web LPMP ini muncul berita, bisa ditampilkan juga di websitenya Antara seperti itu Bu. Kalau di sini saya lihat kan ada dunia pendidikan ya, ada beberapa juga di sini sudah berita, tapi dari analisis Ibu tadi berita yang di web kita sudah kita koreksi bersama-sama. Nah, kedepannya bisa nggak nanti Bu berita-berita LPMP itu nanti masuk di webnya Antara ini? Mungkin Bisa, itu Bu. Bisa banget kalau layak. Bisa Kalau layak. Kalau layak Untuk sementara bisa layak. Bisa banget kalau layak. Kayak
kemarin kita yang sumber-sumber webinar Mendikbud misalnya bisa. Kemudian yang Dikdas, aduh isi katanya sama Dikdasmen itu bisa juga. Ya Pak, bisa Pak. Kita tentunya bisa bekerja sama. Antara tuh banyak melakukan kerjasama. Salah satunya dengan LLDP. Yang LLDP itu kita ada kerjasama sekian prioritas. Di samping kita membantu membuatkannya, juga kita membantu penyerahan. Jadi silakan aja pimpinannya bicara sama saya. Kita bicarakan di tahun ini. Itu aja Pak. tulisan Adi bagus. Saya ingat dulu itu ketika saya masih di Bogor tuh yang masih aktif di hutan itu, kami juga bekerja sama dengan IPB, kebetulan di Bogor kan IPB ya. Kebiasaannya saintis itu kan nggak bisa menulis yang orang awam tahu gitu, memang susah gitu kan. Sesuatu yang sifatnya sains kemudian ditulis dengan bahasa awam gitu, itu nggak gampang gitu kan. Kita ada kerjasama, jadi mereka sebenarnya tulisannya udah bagus gitu kan. Humasnya pun juga udah berjalan dengan bagus, tapi tetap hasil penelitiannya kita bikin beritanya, kita angkat beritanya. Jadi termasuk salah satunya itu yang diangkat itu Robert, lu tahu kan yang lubang biopori segala macam itu kan dari IPB itu. Kemudian yang Papaya California itu kan IPB kan, kita angkat itu. Termasuk ketika itu ada TV, ada TV juga, jadi TV tani gitu kan. TV tani itu ya soal-soal pertanian lah, klinik pertanian kalau nggak salah, saya lupa. Nah itu ada zaman dulu, saya nggak tahu sekarang seperti apa. Itu sangat membantu untuk mendiseminasikan hasil penelitian mereka dengan bahasa awam. Jadi orang-orang itu tahu gitu. Itu jadi List tetap tulis list lah. Yang lain apa? Merajuk aku. Bagaimana? Ada yang mau curhat lagi? Enggak, ini Bu perlu penguatan aja Mbak Lis. Sebenarnya nanti bisa nggak mau nulis malam ini. Loh, dan di situ tetap difungsikan karena kan ya ini kan masalahnya peralihan juga ya kan. Betul Iya. nggak? Lis nulis ya Lis. Kita nulis aja. Ya Mbak Lis tulis Mbak. Aduh, kada tahu kisahnya. Ada lagi? Ada lagi Mbak Lis? Cukup? Oh iya. Itu yang tadi ya Bu, Ibu yang bilang Mbak Lis itu bagus loh. Apa Bu? Curhat Ibu yang tadi soal guru penggerak itu kan bagus loh. Itu baru satu dari 1/1000. Nah berarti Ibu bikin 1000 Masih banyak aksi nyata yang kan kita melihat mereka bergerak. Setiap bulan kita mendampingi ke sekolah. Ini bikin artikelnya Bu, jangan dari sini. Iya. Nah, itu bedanya Bu. Ketika kita pinter berbicara, tetapi ketika menulis Ibu punya media sosial, punya Facebook? banyak ada. Tapi gini, ketika sudah menulis, yang dipikirkan tuh bukan yang menulis, tapi ketika kemampuan mengetiknya itu yang dipikirkan. Kalau bikin status, Ibu eksis nggak di FB? Oh, eksis Bu. Itu berarti sudah punya kemampuan menulis, merangkai kata-kata, tinggal diasah aja. Asahannya. Nah, asahannya itu yang benar dong asahannya. Yang hari ini diasah. Ya begitu. Nah, Tandanya dia nulis. Kami guru penggerak pun kan mengerjakan dalam learning menggunakan LMS, ya kami menggunakan LMS juga. Jadi setiap modul itu kami ada yang namanya membuat artikel. Jadi setiap gerak kami ini kami selalu membuat artikel. Mungkin nanti minta tolong kami sambil ditilik sedikit punya kami. Walaupun kami tidak berharap paling tidak Ibu bisa memberikan masukan kepada satu mungkin dari artikel kami yang kami buat tentang gerak kami ini. Jadi setiap itu kami bikin tulisan kayak diary gitu ya. Aksi nyata. artikel populer lah Bu. Oh, Bisa tidak mungkin. populer ya. Ya seperti itu. Jadi terus Dan kami
bilang ya Bu Lidi ya, kita ketika lomba di kabupaten ya guru penggerak ini ya dinilai juri, alhamdulillah dapat aja juara. Tapi ya jurinya ya tingkat kabupaten juga, artinya dari guru penggerak bisa berkarya gitu. Jadi setiap gerak kami ini yang diutamakan memang guru penggerak yang bikin artikelnya. Mereka juga menciptakan beberapa buku, dah Bu, ini penulis. Oh ya, Banyak bukunya. oh ya, boleh dong. Ya sedikit lah. Sedikit berapa? Buku apa itu Bu? Buku tentang Inovasi pembelajaran saja Bu. Karya-karya kami kan yang PTK, penelitian tindakan kelas, setelah diseminasi, kemudian dibuat jadi buku dan diterbitkan di ISBN yang supaya diakui angka kreditnya. tujuannya bagus ya. Iya. Tapi kan itu ibaratnya levelnya kan tidak ada ya, kalau mendengar antara ini sesuatu yang wah yang di atas awan begitu ketika mendengar ya dari itu ketika saya pikir antara ini sesuatu yang Kami kan tetap ada di bumi loh. Antara Banjar. Antara berarti. Ini orang kebanjiran. Ada yang memang apa? tersanjung bisa hadir pada kesempatan ini dan secara tidak langsung secara langsung juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada LPMP memberikan kesempatan kami perwakilan dari Guru Penggerak Tanah Laut bisa berhadir di acara yang begitu berkesan dan berhasil. Iya, catat. Bisa jadi berita ya Bu ya. Iya. Jadi itu aja Bu. Ya, terima kasih. Ini luar biasa loh berarti ya Guru Penggerak ya. Ada nulis artikel juga, ada Aksi nyata itu setiap ada apa? Ada ya. Ada tahapannya tidak sembarangan. Jadi selalu dibikin artikel, diupload di LMS, Learning Management System kan. ada berapa banyak sih Guru Penggerak di sini di Kalimantan Selatan? Kalau kami ini kan masih tahapan yang keberapa Bu ini? Ini kan Baru angkatan 1. angkatan 1 ini cuma Tanjung dan Tanah Laut. Berapa orang itu? Kalau Tanah Laut 48, 4 orang mengundurkan diri karena ada yang hamil, ada yang melahirkan. Jadi tinggal? Tinggal 44. Oke. Oh, kalau yang di Tanah Laut? Kalau yang di ini ya di Tanah Laut, kalau yang di Tanjung berapa Bu ini? Di Tanjung 35. Oh, banyak ya. Dari 11.000 lebih yang ikut seleksi. Cuma itu yang lulus. Jadi seleksinya tidak terjenjang di rekrutmen, kemudian yang layak itu entah dari guru mana. Dan itu tadi Bu, selalu ada bisa bikin karya artikel, mungkin supaya Itu cerita masing-masing Guru Penggerak aja itu udah bagus loh. Iya. Kalau dikumpulin masing-masing itu jadi buku Betul. bagus banget, inspiratif banget. mereka sudah dilewati mungkin tidak jadi berita lagi. Bukan, kalau untuk artikel seperti itu timeless book. Jadi untuk inspirasi, jadi mau dibaca tahun depan pun juga masih ada nilainya karena itu timeless istilahnya, tidak terbatas oleh waktu. Ada lagunya kan? Nah itu jadi apa ya? Artikel yang timeless itu mau dibaca minggu depan, bulan depan, tahun depan itu masih ada nilainya, makanya bisa dikumpulkan dalam satu buku untuk menjadi inspirasi orang lain. Gitu. Oke, jadi kami ada juga Bu ini sudah merencanakan jadi membuat buku dari Calon Guru Penggerak Kabupaten Tanah Laut, buku puisi sama buku pengalaman belajar. Iya. Ya itu buku bagus itu. Kami siap jadi editor. Nah, mantap. Ya, turun ke bumi. Kalau sudah nggak ada lagi, Mbak Des, Ya, Bu, sudah hampir jam 6 nih, Bapak Ibu ya. Kita mesti istirahat dulu. Dan ada yang sedikit saya sampaikan juga, Ibu, Bapak agak lupa kemarin tuh bahwa LPMP selain punya laman dengan medsos-medsosnya, Instagram, Facebook, YouTube, kami sebenarnya punya buletin majalah Mahing, Ibu, Bapak. Tapi itu setahun sekali terbitnya. Dan ada juga jurnal, makanya itu mungkin perlu juga diberikan kalau laman mungkin yang kayak harian Bu ya, banyak yang trade news atau sport news. Nah kalau di buletin atau majalah yang tahunan ini seperti apa bentuk beritanya, mungkin kami perlu juga. saya rasa kalau yang untuk itu kan
cerita yang timeless seperti tadi, jadi Iya. artikel-artikel yang jangka waktunya lama, gitu, seperti si tokoh-tokoh inspiratif misalnya. Sebenarnya saya tadi pengen bawa contohnya satu buletin apa majalah Mahing Kami, cuma tadi kelupaan. Iya, Tadinya mau tokoh-tokoh sih. inspiratif itu bisa masuk menjadi artikel. Kemudian juga mungkin ya berapa setahun sekali ya? Iya, setahun sekali aja. Setahun sekali. Tahunan. Kalau sebulan sekali mungkin bisa peraturan-peraturan yang baru bisa masuk, tapi kalau setahun mungkin tahun depan udah ganti lagi. Iya. Kalau Iya. setahun ya agak susah sih, tapi bisa itu masuk yang seperti yang istilahnya yang timeless itu lah, yang mau dibaca kapan itu masih berharga. Iya. Selain media online, kami juga punya media Ya, cetak kalau yang yang itu tadi. untuk laman, untuk yang online itu ya yang terkini gitu kan, nggak bisa lama-lama karena kan orang melihat itu kan kalau udah yang udah seminggu lalu itu juga ketahuan kan dia dibikinnya kapan, itu kan ketahuan, publishnya kapan, itu udah nggak menarik lagi. Jadi jenis timeless kan, cerita Bukan perannya, bukan kalau artikelnya. ya artikelnya, Ya, yang artikelnya kami tulis itu. ini jenisnya bukan Iya, iya, artikelnya itu masih bisa dibaca. Kalau untuk pengalaman, misalnya pengalaman ibu misalnya ditulis yang itu bisa, itu untuk contoh, justru bagus untuk contoh guru-guru yang lain, untuk inspirasi. Oh jadi seperti ini ya, itu tidak apa, masih bisa. yang pertama kami ini kan masih banyak lagi Ya betul, masih banyak hambatannya, masih belum tahu ini gimana itu gimana gitu kan. angkatan berikutnya masih ada terus Kemendikbud. Iya, itu nanti bisa buat contoh untuk yang berikutnya. Jadi biar mereka belajar dari pengalaman ibu. Oh kalau si ibu ini dulu katanya begini, saya harus begini. Oke Mbak Lis, udah cukup ya Mbak ya? Iya, waktu kita untuk sore ini berakhir di sini jam 6. Jam 6. Untuk jadwal malam bagaimana? Ibu Bapak? Jam 8 sampai jam 9.